Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider atau ISP untuk layanan digital Bandung Smart City di pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat tahun anggaran 2022-2023. Yang ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 orang lainnya, yakni Dede, pejabat Dishub Kota Bandung, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, KR, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna, BN, CEO PT Citra Jelajah Informatika, SS, dan Manajer PT Sarana Mitra Adiguna, AG. KPK menyita sejumlah barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini, berupa uang dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika, ringgit Malaysia, yen, baht, serta ada sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Cruise Charlie sneaker berwarna putih, hitam, dan coklat dengan total seluruhnya setara senilai 924,6 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti diskusi hari ini. Perkenalkan, saya Nurul Sundari sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah isu penting dalam pelayanan publik, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam konteks mewujudkan smart governance. Isu ini menjadi relevan untuk dikaji mengingat tuntutan transformasi digital melalui smart city, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, pengembangan sistem informasi, serta pentingnya manajemen talenta dalam mendukung terwujudnya ASN yang profesional dan adaptif atau smart ASN. Melalui diskusi ini, diharapkan kita dapat melihat permasalahan dari berbagai perspektif serta merumuskan gagasan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu, mari kita mulai diskusi ini dengan penuh semangat dan keterbukaan. Sebelum kita mulai, boleh dong kenalan dulu. Ada siapa nih hari ini? Hai, namaku Ani Siswahyuningsi dari Puskesmas Kemiring Muka. Halo, nama saya Sakila Fadiyahaya dari Puskesmas Depok Utara. Oke, salam kenal Mbak Anis, Mbak Syakila. Berarti rekan-rekan hari ini dari Puskesmas ya. Betul. Halo. Sebelumnya, terima kasih untuk waktunya sudah hadir untuk diskusi pada hari ini. Oke, saya ingin kita bedah sedikit nih soal tantangan smart governance. Kita sering dengar kan ya, digitalisasi itu solusi buat hapus KKN. Tapi kok rasanya di lapangan masih ada celah ya? Gimana nih menurut kalian? Nah, ini menarik nih Mbak Nurul dari kacamata IT, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE itu sendiri kan tujuannya meminimalisir interaksi tatap muka ya. Kalau semua by sistem, logikanya pungli atau suap itu bakalan hilang. Tapi masalahnya seringkali sistem informasi yang dibangun itu setengah hati atau cuma formalitas aja. Nah, setuju nih sama Mbak Syakila ya. Saya lihat dari sisi manajemen ASN, digitalisasi itu cuma alat. Nah, masalah utamanya tetap di main behind the system. Contohnya nih, di manajemen talenta, kita punya aplikasi penilaian kerja yang canggih. Nah, tapi kalau input datanya masih bisa diatur karena hubungan nepotisme, ya hasilnya bakalan sama aja gitu. Berarti ada potensi nepotisme digital ya? Kalau menurut Mbak Anis, sejauh mana sistem merit kita sekarang bisa benar-benar membendung titipan-titipan itu, titipan-titipan jabatan gitu. Iya baik, kalau secara regulasi ya, sistem merit itu ketat banget. Nah, ada standar kompetensi, kualifikasi, dan juga kinerja. Nah, tapi di praktiknya, kadang muncul istilah profiling yang sengaja dibuat spesifik supaya cuma satu orang tertentu yang bisa lolos. Nah, ini kan bentuk kolusi halus ya, padahal seorang smart ASN harusnya menjunjung tinggi nilai transparansi. Seperti itu, Mbak. Nah, itu dia Mbak Nurul. Di sisi pengembangan sistem juga,
Begitu, ada isu smart city di beberapa daerah yang pengadaan aplikasinya mirip-mirip, padahal bisa pakai aplikasi berbagi pakai dari pusat. Ini yang saya curiga sebagai proyek titipan atau kolusi dengan vendor tertentu. Ujung-ujungnya korupsi anggaran negara juga. Padahal dalam konsep Smart ASN kita harus punya digital ethics. Kalau kita tahu ada aplikasi yang mubazir atau tumpang tindih tapi tetap dijalankan demi anggaran cair, itu sudah melanggar nilai akuntabel dalam berakhlak kan? Tuh, Mbak Nurul, literasi digital bukan soal jago pakai komputer aja, tapi harus tahu etika dan dampaknya juga. Kalau kita cuma jadi operator yang manut-manut, kan melihat sistem dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atasan, kita gagal kan jadi smart ASN. Tapi tantangannya juga berat, Mbak Syakila. Di birokrasi, budaya sungkan atau loyalitas yang salah kaprah itu sering jadi penghambat. Nah, misalnya ya, ketika ada proses seleksi jabatan, lalu ada tekanan dari pimpinan untuk meloloskan kerabatnya. Nah, kalau sistemnya tidak punya lock atau pengawasan yang independen, integritas ASN tersebut dipertaruhkan. Iya sih, benar. Jadi kita sepakat ya, digitalisasi tanpa integritas itu percuma. Nah, sekarang gimana solusinya agar smart governance benar-benar bisa menekan KKN? Mungkin dari sistem dulu nih, Mbak Kila. Ya, kalau menurut saya, sarannya kita harus dorong integrasi data nasional. Jangan ada lagi ego sektoral. Kalau data terintegrasi dan bisa diakses oleh publik kan jadinya open data ya. Celah untuk manipulasi anggaran atau proyek itu kan makin sempit. Hmm. Masyarakat jadi pengawas digital kita. Nah, betul, setuju sama Mbak Kila ya. Kalau dari sisi SDM, manajemen talenta tuh harus benar-benar berbasis data dan juga objektif. Nah, rekam jejak ASN harus tercatat secara digital dan juga permanen. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba nih naik jabatan tanpa prestasi yang jelas, sistem akan memberikan red flag. Nah, itu baru namanya smart management. Menarik. Berarti kuncinya ada pada sinergi antara sistem yang transparan dan ASN yang berintegritas. Kita sebagai ASN harus berani bicara kalau melihat sistem disalahgunakan, itu bagian dari nilai loyal kita kepada bangsa, bukan kepada oknum. Nah, jangan lupa juga Mbak Anis, Mbak Nurul, literasi digital masyarakat juga penting. Semakin pintar masyarakat menggunakan layanan elektronik pemerintah, semakin sulit juga oknum birokrasi melakukan pungli atau suap itu juga. Nah, Tuh. intinya itu smart governance itu bukan tujuan akhir, tapi cara untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Kita mulai dari diri sendiri nih dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nah, secara konsisten dalam setiap klik dan input data yang kita buat. Seperti itu. Luar biasa diskusinya. Jadi kesimpulannya, teknologi hanya akan jadi alat korupsi baru kalau mentalitas ASN-nya tidak berubah. Kita butuh sistem yang kuat, tapi kita butuh lebih manusia yang jujur di belakangnya. Setuju? Setuju. Yuk, Oke, kira-kira setelah kita membahas isu KKN, ini mengingatkan kita pada kasus beberapa tahun yang lalu mengenai Bandung Smart City. Ada yang tahu nggak kira-kira? oh iya tahu. Kasus Bandung Smart City itu kan menjadi sorotan tajam karena melibatkan pejabat daerah kan. Nah, betul banget. Dan menunjukkan sisi gelap dari pengadaan teknologi di lingkungan birokrasi dan kasus tersebut berfokus pada suap dan pengadaan infrastruktur internet dan kamera pengawas CCTV. Nah, terkait kasus tersebut, menurut kalian, dampak nyata terhadap pelayanan publik itu seperti apa sih? Menurutku kalau dampak terhadap pelayanan publik itu korupsi dalam proyek Smart City ini sangat ironis banget ya, karena anggaran terbuang, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi justru bocor untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk kualitas teknologi ada potensi spesifikasi alat atau layanan yang diberikan tidak maksimal karena anggaran sudah dipotong untuk suapnya tadi. Gitu Mbak Nurul. Selain itu, menurutku, integritas ASN juga terdampak. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penerapan core value akhlak, khususnya poin akuntabel dan harmonis, agar birokrasi tetap berada pada jalur pengabdian masyarakat, bukan kepentingan vendor. Betul.
Oke, baik. Terima kasih nih udah kasih insight tentang proyek Smart City yang ada di Bandung, kasus yang kemarin itu ya. Jadi kesimpulannya, untuk mencegah korupsi di masa depan bukan sekedar menambah aplikasi baru, melainkan memperbaiki integritas manusia yang mengoperasikannya. Tanpa akuntabilitas, Smart City hanya akan menjadi proyek infrastruktur mahal tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Baik, diskusi ini saya tutup. Semoga bisa menjadi bahan buat kita semua dalam bekerja besok. Terima kasih Mbak Anis, Mbak Kila sudah hadir pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.